Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan CGP yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wawan Santoso dari BPTD SDN Negeri 2 Bulat, Jatibarang. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh, yang pendidikan berpihak kepada seorang murid. Di sini filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, atau dilambangkan sebagai simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Jadi asas trikon ini ada 3 macam. Yang pertama adalah continuity, yang kedua konvergensi, yang ketiga adalah konsentris. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti. Seperti yang dituliskan oleh Bapak Iwan Syahril pada tahun 2018 melalui artikelnya. Di sini pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, melindungi dari hama, serta membasmi hama-hama yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti ibaratnya seorang atau sebuah padi. Jadi walaupun petani di sini sangat memelihara tanaman padi, dia tidak bisa mengganti padi tersebut, karena pada dasarnya padi ialah padi. Atau juga dia tidak bisa menjadikan padi yang ia tanam seperti tumbuh sebagai jagung. Selain itu juga, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara inilah bahwasanya Pak Tani hanya bisa merawat tanaman padi, ya, menuntun tanaman padi. Dia tidak bisa merubah padi menjadi sebuah jagung ataupun yang lainnya. Apakah yang bisa dirubah? Ya, dari sebuah tanaman padi memang benar. Ia dapat memperbaiki keadaan tanaman yang padi yang ia tanam. Bahkan Pak Tani juga dapat menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya itu adalah hal yang sangat mustahil. Jadi Pak Tani bisa merubah. Layaknya seorang siswa, kita sebagai pengajar bisa merubah seorang murid menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa hidup bermasyarakat. Tetapi tidak bisa mengganti atau merubah kodratnya yang dia bawa sejak lahir. Ada seumpama kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak airnya, mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari yang baik ataupun kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya dari biji yang baik, tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh dari keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi dipelihara dengan baik oleh petani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Jadi perumpamaan inilah bahwasanya kalau seorang murid pada dasarnya dia baik, dia berada di lingkungan yang baik, maka akan memudahkan sebagai seorang pengajar, seorang penuntun untuk menuntun mereka menjadi yang lebih baik.
Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan biji jagung atau seorang murid lakunya baik tetapi berada di lingkungan yang kurang baik, ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik karena pengaruh dari lingkungan, keadaan ataupun kodrat zaman. Dan juga jika dasarnya ini tidak baik, anak ini berasal dari dasar yang tidak baik ataupun mempunyai kodratnya yang kurang baik, ketika kita pelihara dengan sebaik-baiknya, dia akan menjadi tumbuh yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Itu pemahaman saya tentang biji jagung tadi. Jadi banyak sekali makna yang kita ambil ketika menanam sebuah jagung ataupun sebuah padi. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat sendiri, khususnya di daerah Indramayu, kita kenal yang namanya adat ngarot. Mungkin orang bertanya-tanya, adat ngarot itu apa? Ya, di mana adat ngarot ini dilaksanakan ketika musim panen akan tiba. Ya, jadi anak-anak gadis yang masih belia, yang masih suci, itu dirias dengan sedemikian rupa sehingga menjadi wanita yang lebih cantik lagi, ibaratnya seorang bidadari, ya, dengan pakaian menak-pernik, dengan rangkaian bunga di atasnya. Ini sebuah melambangkan bahwasanya ada kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak itu kodratnya sudah baik, sudah suci, sudah ada garisnya. Kita sebagai penuntun harus bisa meriasnya menjadi lebih baik lagi. Seperti tadi yang saya katakan, menjadi seorang bidadari, menjadi akhlakul kalimah yang baik, mempunyai pekerti yang luhur, menghormati nilai-nilai adat dan budaya, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Pendidikan atau Gonvergentic teori, anak yang lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisannya itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan setiap tulisan-tulisan itu, setiap tulisan yang suram itu menjadi sebuah tulisan yang tebal dan menjadi lebih baik lagi kalau nampak sebagai berupa pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti kurang baik atau arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal, bahkan jika bisa dibikin lebih suram. Jadi menurut Convergentic teori inilah yang namanya kodrat anak ketika dia lahir itu sudah ada kodrat yang ia bawa, ataupun bakat-bakat ataupun potensi-potensi yang ia bawa. Kita sebagai pendidik harus mampu menebalkan ataupun harus mampu mengajak anak, mengembangkan motivasi anak, mengeksplorasi semua bakat dan minatnya yang ia bawa sejak lahir, mengeluarkan semua potensi-potensinya yang mengarah kepada kebaikan, yang mengarah kepada kebahagiaan. Begitu sebaliknya, ketika tulisannya itu ataupun kodrat anak itu kurang baik, hendaknya kita jangan ditonjolkan, dan kalau bisa dibuang sejauh-jauhnya dari sifat seorang anak atau seorang murid yang ia bawa ketika sejak lahir, ya, atau dibikin lebih suram. Jadi yang kita tonjolkan, yang kita eksplor lebih banyak, lebih seluas-luasnya adalah sifat-sifat atau nilai-nilai baik seorang murid atau seorang siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan pengharapan merdeka dan pengajaran profil Pancasila. Pendidikan hanya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Hidup tumbuh anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia dan benda hidup, sehingga mereka ingin hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya anak-anak, seperti yang kita tahu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya anak akan berkembang ataupun anak akan hidup menurut kodratnya sendiri. Dia akan mengeksplor yang ia punya, yang ia potensinya, yang ia punya, ia akan eksplor. Dia tidak bisa mengikuti kehendak dia seperti A, seperti B, dia tidak bisa. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka untuk mengeksplorasi segala potensi bakat minatnya yang ada dalam dirinya, sehingga bisa menjadi insan yang baik,
sehingga menjadi murid yang bersuri tauladan, sehingga menjadi orang yang bisa ditemukan di lingkungan masyarakat dan yang mempunyai budi pekerti yang lebih luhur. Selanjutnya kita sudah tahu ya, dengan adanya teori-teori tadi, kita sebagai pendidik, sebagai guru pamong, sebagai penuntun dan pengajar yang didasari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk pendidikan yang berpihak kepada seorang murid, guru juga harus mampu memahami dan mengimbaskan kepada murid akan makna semboyan ing ngarsa sung telada ing madya membangun karsa tut buri handayani sepepada siswa dalam hidup bermasyarakat. Jadi sudah tugas kita sebagai pengajar, sudah menjadi tantangan kita sebagai pengajar agar para murid yang kita bina, agar para siswa yang kita didik, agar bisa sesuai harapan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kesimpulannya, kita sebagai penuntun harus mampu menempatkan posisi di antara kehidupan para murid, selalu memberikan motivasi, menuntun tanggapan positif, kemajuan teknologi, serta tantangan ekonomi global, baik dalam pembelajaran maupun dalam lingkungan bermasyarakat, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada murid dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi walaupun kita sebagai penuntun, kita harus juga bisa menuntun anak-anak itu agar mendapatkan kodrat zaman yang baik. Dia bisa menyaring kodrat mana yang baik, mana yang tidak. Kita kewajiban kita sebagai penuntun agar menuntun kodrat zaman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat serta potensi serta kodrat alam yang ada pada seorang murid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kalimat yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih kurang baik ataupun terdapat artikel-artikel tulisan-tulisan yang kurang sempurna. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Tetap semangat teman-teman rekan CGP Angkatan 7 yang luar biasa, yang hebat-hebat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.